Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa diberi keberkahan, sehat zahir batin, ayam tentrem keluarganipun, barokah cukup turah kebutuhanipun, sarta dipun paringi ayem tentrem manahipun, amin amin ya robbal alamin. Ingkang sakit muga-mugi enggal dipun paringi kesehatan dening Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah meninggal dunia bapak ibu kula panjenengan sedaya, mbah-mbah kula panjenengan sedaya, guru-guru kula panjenengan sedaya, saha keluarga kula panjenengan sedaya tansah merkoleh maghfirah saking Allah subhanahu wa ta'ala, serta diterima sedaya amal saenipun, dipun jembarake kuburipun, sarta dipun panggenaken wonten ing panggonan ingkang sae, amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel, sebelum kita lanjutkan, monggo dipun seruput kopinipun. Bismillah. Alhamdulillah. Ingkang kepingin ngersakaken rokokan, monggo dipun udut, dipun sedot rokokipun. Dalam kisah kali ini, Bayin Senyum Channel ingin membahas tentang tokoh fenomenal, yaitu Romo Kiai Haji Ihsan Dahlan atau pengasuh Pondok Pesantren Jampes, Mbah Yai Ihsan ingkang sampun kuncara kisahipun inggih punika pengarang kitab Sirajut Thalibin atau yang mengomentari dari kitab Imam Al-Ghazali, kitab Minhajul Abidin ingkang sampun kuncara wonten ing ngalam donya punika. Baiklah sahabat Bayin Senyum Channel, mari kita awali dengan bacaan ummul kitab serta tawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, beserta para malaikat serta para sahabat, dan juga para wali-wali agung tanah Jawa dan seluruh Nusantara maupun seluruh dunia, dan juga kepada seluruh keluarga, wabil khusus Romo Kiai Haji Ihsan Dahlan dan keluarganipun, dan bapak ibu kula panjenengan sedaya, liridhaillah wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sahabat Bayin Senyum Channel dimanapun Anda berada, monggo dipun subscribe rumiyin, like, subscribe, serta mangke menawi sae angkat jempol ke atas nggih, matur nuwun. Kiai Ihsan Mbah Yai Ihsan atau Kiai Haji Ihsan Dahlan atau pengasuh Pondok Pesantren Jampes pada waktu itu, atau Mbah Ihsan itu terkenal
kewaliannya, nggih. Sedangkan Kiai Haji Ihsan adalah sosok ulama besar dari Kediri di zamannya, yang cerdas sekaligus seorang sufi dan pengarang kitab-kitab ilmu agama. Kitab karangan yang membesarkan nama beliau diantaranya adalah kitab Sirajut Thalibin yang mengomentari kitab Minhajul Abidin karangan daripada Imam Al-Ghazali. Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jambesi Suma Al-Kediri di kalangan pelajar muslim di Timur Tengah mendapatkan gelar sebagai Al-Ghazali As-Saghir atau Ghazali kecil karena terbukti sebagai seorang ulama yang menguasai fantasawuf secara mendalam. Riwayat hidup Kiai Ihsan Dahlan atau Kiai Ihsan Jambes, beliau lahir pada tahun 1901 Masehi. Di masa kecilnya bernama Bakri. Beliau adalah anak kedua dari pasangan Kiai Haji Dahlan dengan Nyai Artimah, putri Kiai Soleh Banjar Melati Kediri. Kedua orang tuanya bercerai saat beliau berumur 6 tahun. Bakri dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pesantren. Walau begitu, ia tidak membatasi pergaulannya hanya dengan kalangan anak-anak pesantren dan keluarga kiai saja, tetapi juga dengan orang-orang luar pesantren. Semasa kecil, Bakri ini adalah nama kecil dari Kiai Ihsan Dahlan. Semasa kecil, Bakri telah mempunyai kecerdasan pikiran dan ingatan serta daya tangkap yang mengagumkan. Hal ini tentu saja tidak aneh karena Kiai Haji Dahlan, ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang cerdas dan pandai. Kejeniusan seseorang acap kali diwarisi oleh anaknya. Masa kecil Bakri tidak terkenal pandai dan cerdas saja. Ia semasa kecil sosok anak yang sangat nakal. Hampir setiap malam nonton pertunjukan wayang dan sangat menyukai permainan dadu. Hasil permainan dadu dibagi-bagikan kepada teman-temannya yang kalah dalam permainan dadu dengan sang bandar. Bakri sama sekali tidak memakannya. Meskipun Bakri termasuk sangat nakal, namun setiap malam ia istiqomah ngaji sorokan kepada abahnya, yaitu Kiai Dahlan. Pengajian privat ini dilakukan setiap tengah malam karena sebelum tengah malam Bakri belum pulang dari keluyurannya. Kenakalan Bakri sangat menyusahkan neneknya, yaitu Nyai Isti'anah. Mbah Nyai sangat prihatin dengan sepak terjang cucunya yang satu ini. Bakri dianggap keluar dari tradisi keluarga kiai yang selalu menonjolkan akhlakul karimah. Suatu ketika, Bakri diajak neneknya ziarah ke makam kakek buyutnya, Syekh Yahudo atau Dinglorok Pacitan atau Mbah Yahudo Dinglorok Pacitan. Setelah seusai membaca tahlil dan Al-Quran, Mbah Nyai berdoa panjang. Dan sebelum pamitan pulang, Mbah Nyai matur kepada Syekh Yahudo utawi Mbah Yahudo ingkang sampun sumare punika. Dawuh mengateng Mbah Nyai lek dawuh mengateng, Mbah Yai, niki putu panjenengan. Bakri menawi panggah nakal, panjenengan dongaake muga-muga diparingi mati enom mawon. Selang beberapa hari setelah ziarah pada waktu tidur, ternyata Bakri bermimpi ketemu Kiai tua memakai jubah panjang dan sorban. Kakek tua itu membawa batu besar sekali dan batu itu dilempar dan mengenai kepala Bakri hingga bocor kepalanya dan berdarah-darah. Bakri tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Terasa dalam benaknya perasaan takut luar biasa. Setiap saat ia selalu ingat ancaman kakek tua itu. Awas, kalau terus nakal ngaji. Awas kalau tidak ngaji. Terus niki Bakri kecil atau Mbah Yai Ihsan kecil niku diancam kalih Mbah Yahudo ketika dalam mimpinya. Lek ngancam ngeten. Awas kalau terus nakal. Ngaji. Awas kalau tidak ngaji. Mekaten. Konon kakek yang menemui dirinya dalam mimpi itu adalah Syekh Yahudo atau Mbah Yahudo.
kakek buyutnya yang terkenal wali abdal itu. Semenjak mengalami mimpi itu, Bakri tidak lagi berani keluyuran malam. Ada semacam dorongan kuat sekali untuk pergi mengembara mencari ilmu. Akhirnya Bakri minta restu pada orang tua dan neneknya untuk berguru pada Syekhona Khalil, Bangkalan, Maduro. Hanya sekitar 2 pekan nyantri di Bangkalan, disuruh pulang. Kemudian sama Mbah Khalil disuruh pulang. Kemudian mondok di Lasem hanya 1 tahun, terus pindah-pindah pondok dan tidak ada yang lama. Mungkin hanya tabarukan dan mencari ijazah kitab-kitab yang ia kaji. Ternyata tekad dan pengorbanan Bakri yang cerdas dan nakal itu membawa hasil. Ia meraih sukses besar, menjadi orang alim yang tidak hanya terkenal di Jawa saja, namanya berkibar di seluruh penjuru dunia Islam lewat kitab karangannya yaitu Sirajut Thalibin yang mengomentari kitab Minhajul Abidin karya daripada Imam Al-Ghazali. Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Summa Al-Kediri di kalangan pelajar muslim Timur Tengah mendapat gelar Al-Ghazali As-Shahir karena terbukti sebagai seorang ulama yang menguasai fan tasawuf secara mendalam. Di antara karangan Syekh Ihsan, ya, di antaranya nggih punika Irsyadul Ikhwan, menerangkan hukum merokok dan minum kopi. Jadi ketika Anda bingung bagaimana hukum merokok dan kopi, silakan buka kitab Irsyadul Ikhwan karangan daripada Syekh Ihsan. Kemudian syarah kitab Irsyadul Ibad yang diberi judul Manahijul Al-Imdad, Manahijul Al-Imdad, 2 jilid besar. Untuk kitab Manahijul Al-Imdad syarah Irsyadul Ibad sampai sekarang belum diterbitkan. Pernah akan diterbitkan yang terlebih dahulu ditashehkan kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, baru mendapat 1 jilid. Syekh Yasin wafat. Setelah itu nampaknya sulit menemukan ulama sekali Syekh Yasin. Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan bin Dahlan dijadikan materi kuliah bidang tasawuf Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan perguruan-perguruan tinggi Islam lainnya di Timur Tengah. Konon katanya ketika Syekh Ihsan masih hidup pernah diminta Raja Faruk untuk menjadi guru besar di Mesir, namun beliau menolak. Sungguh orang tidak menyangka bahwa Ihsan bin Dahlan, pemuda yang dulu sangat nakal, ternyata menjadi ulama besar, bahkan menjadi pengarang kitab Sirajut Thalibin. Beliau wafat pada hari Senin jam 12 tanggal 25 Zulhijjah 1371 Hijriah atau bertepatan September 1952 Masehi. Pesan dan nasihat daripada Mbah Yai Ihsan adalah: untuk pesan haliyah 1 atau perilaku, sangatlah penting mendapatkan ijazah bagi kitab-kitab kuno yang kita pelajari. Dengan kita mengaji kitab kepada seorang kiai, berarti kita mendapatkan ijazah kitab tersebut. Kedua, janganlah membanggakan diri karena menjadi putra seorang kiai, putra seorang pejabat, atau putra orang alim. Akan tetapi jadilah diri sendiri. Yang ketiga, hargailah waktu, gunakan waktu dengan sebaik mungkin, sebab waktu yang kita jalani di dunia fana ini tidak ada apa-apanya dibanding waktu yang kelak kita jalan di akhirat nanti. Yang keempat, waktu digunakan semisal untuk mutolaah kitab atau mengajar atau ibadah dan mencari nafkah untuk dirinya atau keluarga. Yang kelima, perbanyak berziarah ke makam-makam para wali sebagai tawasul antara kita dan Allah untuk mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang keenam, kita harus pandai bergaul dengan situasi dan kondisi. Ketika berbicara dengan seseorang, kita harus mengerti dengan siapa kita sedang berhadapan dan berbicara. Yang ketujuh, bersikap hormatlah kepada orang lain ketika kepada
bersikap hormatlah kepada orang lain, baik kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih muda dari kita. Untuk pesan ucapan daripada Mbah Yai Ihsan adalah, jika seseorang ingin melakukan tirakat atau riyadhah, maka yang paling utama baginya haruslah banyak mengurangi jam tidur, terutama di waktu malam hari. Itulah sekelumit kisah Syekh Ihsan Jampes atau Mbah Yai Ihsan yang terkenal dengan kewaliannya serta kitabnya, yaitu Sirajut Thalibin, kitab tasawuf yang mengomentari kitab Minhajul Abidin dari kalangan Imam Al-Ghazali, sehingga Mbah Yai Ihsan dijuluki oleh orang Timur Tengah sebagai Al-Ghazali As-Saghir. Muga-mugi manfaat dan barokah, dan mugi kula saha panjenengan sedaya ingkang mirsani niki merkoleh barokah saking Mbah Yai Ihsan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir lana dzambana. Bayin Senyum Channel, media dakwah dan sholawat, channel keluarga kita bersama.